Abang, abang di mana? Udah makan apa? Udah makan apa? Halo. Selamat siang. Hai, selamat siang. Enggak, aku suka bumi karena lagi ngurus bisnis sama kerjaan. Komen yang lagi viral, apa yang lagi viral? Yang lagi viral tuh apa ya? Arkana di bawah lagi main sama kucing. Operasi dong, sakit nggak? Depends on where you choose the place for surgery. Lagi nggak ada lowongan kerja karena kan lagi PPKM-nya perpanjang kan. Delina gajinya hampir 4 juta, kata siapa 2,2. Oh my god. Yang kerja di rumah itu gajinya gede-gede, nggak ada yang gajinya kecil. Hari Sabtu biasanya nggak ngambil kerjaan biasanya. Kapan hidup sama anak yang tinggal sendiri? Kapan? Itu lagi diurus karena ternyata dia masih ada kakek sama neneknya di Jawa. Jadi apa? Jadi mereka harus rembukan dulu semuanya. Udah selesai karantina ya, udah dari minggu lalu. Iya, baru bangun. Bali sepi, of course pasti sepi karena kan PKM perpanjang. Sabar aja. Zara dan Okin gimana? Zara Okin tuh siapa ya? Butuh supir nggak? Enggak, supir udah 2. Berenang dong. Lagi Celina kan digaji 2 juta kata sebelah. Kata siapa? Kok dia yang lebih tahu daripada saya mantan majikannya? Karena sekarang usianya berapa? 2 tahun lebih. Zara Okin itu siapa sih? Gak ngerti gue. Hotel karantina. Ada korban pemerasan. Aduh. Au. Jadi ada beberapa memang hotel bintang 3, 4 atau 5 gitu yang memang melakukan hal tersebut, tapi tidak ada yang berani untuk bicara. Iya, thanks God-nya gara-gara kemarin gue ngomong, jadi sekarang udah ada orang-orang yang berani untuk speak up karena memang dirinya mendapatkan ketidakadilan di situ gitu. Okin yang mantannya Rachel Fania. Waduh, gue gak kenal. Gue gak tahu juga beritanya apa itu. Bo, jangan, aduh. Bingung ya ke? Lu pada nanyain gaji. Kenapa sih? Aduh, ada lagi aja gaji.
gaji di rumah gue itu gede-gede semua, gak ada yang kecil. Terus kerjanya juga santai, gak berat. Lu heboh banget netizen, nanyain gaji orang. Lu tanya no sama manusianya masih hidup berapa digaji dia. Ini glowing karena pakai Nikita Mirzani skincare. Kalau ada yang semalam lihat live Instagram Eka, ini hasilnya tiap pagi kalau dipakai secara rutin. Jadi Telina itu Telina itu bekerja sebelum gua melahirkan. Jadi jatuhnya masih ART 2019 mah gede dong 2,2. Nah pas gua hamil langsung diangkat jadi suster. Padahal tidak ada basic suster, tapi karena gue udah percaya dia, kerjanya udah lama di gue, jadinya gue suruh ngurus anak gue yang ketiga selama gue syuting. Langsung lah naik gajinya jadi 3,9 juta. Paham gak? Jadi gak usah nanya-nanya. Ini, aduh, heran gue sama netizen kagak move on. Tips ketek putih apa ya? Ya mandi aja yang bersih. Apa lagi nih, pakai serum goldnya yang kerja sama dengan Korea gitu kan Niki bilang agak plus 1,2 keren, jadi penasaran Kak. Iya, awalnya pakai dulu serumnya yang lagi gue uji coba, abis itu pakai night cream dari Nikita Mirzani Skincare. Kalau dipadukan jadi begini. Tuh, mukanya kenceng, lihat kenceng, bernutrisi. Tapi dia ngomongnya masih jadi babysitter gaji berarti bohong ya. Hah? Mana ada gaji 2,2. Nih, bentar ya. Gue tanya ini sama orang-orang yang masih kerja di sini. Teteh. Nggak apa-apa, Mi panggil aja Teteh. Kamu sendiri? You're alone? Watching TV? Where's Tati? Tati? Ya? Di mana Tati? Di wardrobe. Oh, di wardrobe. Alright. Ini 3,7 udah. Nah, terus disambung sama teteh. Teteh juga di sini udah baru ini udah 37 megang adek. Apalagi tadi nak waktu kesininya 3,9 dia. 3,9. Iya. Teteh 3,7. Kan baru teteh mah. Iya, makanya. Kalau Rina kan lagi hamil ini. Nah, dengerin netizen, dengerin. Nah, coba cerita. Kesel banget. Netizen mah emang suka gitu, harus dibersihin pakai rinso yang banyak. Kepo sama orang, ngurusin aja diri sendiri. Nah, jadi dulu sebelum hamil Teh Lina itu di sini ART, bersih-bersih rumah. Iya. Tuh, lahir dia, Teh Lina jadi suster. Terus kalau 3,7 itu dipotong nggak buat beli sabun gitu-gitu softtek? Enggak lah, bersih itu. Sabun apa-apa dibeliin.
Pulsa. Pulsa kadang dikasih sama madam 100 200. Udah nggak, buat apa beli pulsa, ada wifi di sini nonstop 24 jam. Coba Ngapain beli pulsa dikasih sama madam kan. Kalau mau habis saya tenggang males ganti nomor HP, dikasih kan, ditransfer sama madam 100 200 gitu. Coba ngomong, dijagain ngomong. Tahu lagi ngapain sih urusin gaji orang? Ya Allah, netizen, mana ada netizen katanya gajinya 2 juta, 2,2, mana ada. Itu kali masuk pertama. Aduh. Si Bang Wawan izin Kak, bapaknya sakit katanya balik ke Bogor. Oh, lagian hari ini nggak ada apa-apa juga. Ayo ngengeng, kita ngengeng, ayo. Mau naik duduk. Telina terus kemana? Kasih tahu. Dalina kan ini sakit lambung, terus pulang sama suaminya, nggak diizinin lagi kerja. Udah, adanya masih di sini. Digaji 2 juta, terus Nyai pelit. Diet. Oke. Ya ada ya? Habis. Iya. 1 2 3. Dah ya netizen ya. ART-nya ada 4. Setiap pulang selalu diongkosin. Mau datang selalu diongkosin. Semua diongkosin. Salah. Ye. 1 2 3. Dah. Udah, terus gimana? Lagi. Coba ya kita wawancara yang lagi makan. Teh siapa be? Teh Linda. Sini. Ini adik kandungnya Teh Lina. Situ aja, kagak ada mesinnya. Nih, sini. Ini adik kandungnya. Nih, Teh Lina masih kerja di sini. Katanya saya pelit. Enggak, Coba. enggak pelit, madam mah baik. Nah, katanya gaji di sini kecil. Katanya kata Teh Lina saya pelit katanya. Terus gajinya cuma 2 juta. Tete tahu nggak gajinya berapa Teh Lina? 3 juta, 3 juta berapa? 3 juta 700. Nah, ini adik kandungnya ya. Ini adik kandungnya yang ngomong. Udah stop ya, jangan nanya lagi. Oke. Kalau di sini yang kerja itu beda-beda. Kayak misalkan Teh Lina, dia bagian bersihin rumah gitu. Nanti ada lagi yang nyetrika, yang ngepel. Ya. Gue baru bangun, gue langsung ini loh, nurut sama netizen. Aneh deh gue. Apa? Tuh, Duduk di sini. Jatuh dong. di tempat Nindi gajinya 4 juta satu orang. Mana ada 1,8. 3,7 juta mah kecil, ya ampun katanya. Ya Allah. Ya udah tuh ambil tuh yang gajinya kecil-kecil, suruh kerja di tempat lu. Shh. Ngapain? Masa iya sih Telina? Telina itu sakit hati karena dia mau balik lagi kerja di sini. Cuman saya nggak terima karena dia ada beberapa kesalahan yang saya nggak bisa mempekerjakan dia lagi. Tapi adik kandungnya masih. Gak boleh dong. Gitu. Jangan tuh kula-kula. Nanti mati kula-kulanya. Tuh lihat tuh. Ya aneh. Adek, kita cepet. Astaga. Oke, la teh, tolong ambilin minum teh. Hei, jatuh. Jatuh.
Mati loh nanti kalau kuya-kuyami. Renang aja di situ yuk. Di kolam renang aja yuk. Jangan dibanting sayang. Jangan dibanting. Rareu. Nih ke tapi nih. Tuh apa? Itu juga tuh. Sini. Juga. Tapi jangan dimasukin. Boleh. Dikasih makan ikan aja nih. Ambil makanan sini. Iya, Telina pernah diajak umroh. Dibeliin baju buat anak-anaknya, sering. Terus apa lagi? Waktu itu beli di Senayan City. Katanya minta beliin baju. Anaknya mau apa waktu itu? Lulus sekolah ya apa sih? Iya, jadi suster kan dia. Anaknya jadi suster, minta beliin baju, saya beliin. Yang beliin Loli tuh. Loli pernah beliin baju nggak buat anaknya Teh Lina di mall? Dia suruh aku pilihin kan karena enak sama Mimi. Dengar. Dia juga pernah diajak jalan-jalan bener ke Paris. Udah nggak usah banyak tanya. Kalau saya pelit, saya nggak berkah hidupnya. Orang-orang yang kerja di rumah itu orang-orang yang saya sayang karena mereka berjasa ngurusin rumah, anak-anak kalau saya pergi. Jadi kata pelit itu tidak mungkin ada dalam hidup saya. Abang udah makan belum? Si Talina itu kalau pergi duduknya di bisnis karena megang Arkana. Iya, biarin aja dia mau bikin story tentang saya setiap hari juga nggak apa-apa. Namanya juga ngefans. Kalau ngefans gimana dong? Kalau ngefans itu gimana? Kalau saya nggak punya waktu ngurusin begituan, kerjaan saya banyak. Saya punya bisnis skincare, Nikita Mirzani, lip serum, Slim, Nikita Slim, terus body lotion, oil massage, salon, baju tidur, jual pajamas. Terlalu banyak kerjaan saya, belum anak 3, jadi saya nggak ngurusin, apalagi punya waktu untuk ngedit atau bikin berita hoax. Saya nggak punya waktu untuk ngurusin kayak begitu. Belum lagi kerja di Langit Entertainment, belum lagi kerja di Trans TV. Ini lagi persiapan syuting untuk program baru gitu. Jadi saya nggak ada waktu ngurusin begitu.
kalau ada orang yang sakit hati sama saya, ya itu urusan mereka. Kayak misalkan orang yang pernah kerja sama saya, terus mau kerja lagi saya nggak terima, ya itu resiko. Karena kan kalau saya orangnya sistemnya kepercayaan. Kalau kepercayaan saya udah hilang, ya udah nggak bisa lagi kerja. Gitu. Tanya aja Teteh Linda, bagaimana saya di rumah. Saya nggak pernah, apa namanya, yang kerja di rumah aja, ART saya nggak pernah suruh-suruh. Iya Teh ya? Iya. Enggak. Jadi orang yang kerja di sini udah kesadaran sendiri, karena buat saya orang-orang yang kerja di sini berarti orang-orang yang sudah terpilih. Tanya, kesini dibayarin nggak ongkosnya? Bayarin. Oh. Pokoknya di sini tuh kalau kerja sistemnya kepercayaan. Kalau kepercayaan saya udah nggak ada, ya udah nggak bisa kerja. Kan saya yang punya rumah, suka-suka saya dong. Saya mau kerja, mau pekerjakan siapa. Yang penting harus jujur, bersih ya Teh kan? Iya. Bersih. Udah itu aja, nggak banyak-banyak. Bersih, rapi, udah gitu. Nggak ada. Pulang aja waktu itu saya tambahin gak duit? Tambahin. Tambahin. Jadi ininya kalian bilang saya pelit. duit aja saya buang-buang. Gimana dibilangnya saya pelit sih? Kalau orang nggak suka, pasti orang akan menjatuhkan seseorang dari sisi manapun. Ya, tapi kalau orang yang dijatuhkan ternyata tidak jatuh-jatuh, berarti kalian tanda tanya besar untuk kalian semua. Apakah yang diperbincangkan itu real atau itu hanya sekedar berita hoax gitu. Kalau hoax ya ini makin diomongin saya makin jaya. Ya, that's the truth. Itu bukti. Pengasuh Arkana udah gak kuat sama majikannya. Gimana gak kuat? Nanya lagi, tapi bener kan gajinya cuma 2 juta. Lu nanya melulu, gua gak mau nurut sama netizen. Terserah, gajinya cuma 100.000 malah bahkan di sini mah. Habis itu saya siksa, saya gebuk. Ah, gimana tuh? Gimana sih? Kok ngurusin gaji suster saya, gaji orang-orang kerja di rumah saya? Kenapa kalian mau bayarin? Mereka tuh yang kerja di sini ya gajinya tuh melebihi dari yang kerja-kerja di tempat lain. Belum bonusnya, belum kalau saya lagi dapat rezeki. Semua yang kerja di sini hidupnya itu sejahtera. Udahlah, kalian yang masih belum bisa move on silahkan. Karena kan saya bilang, apapun yang terjadi ya tidak akan mengurangi tabungan saya, pertama. Kedua, tidak akan mengurangi rasa sayang teman-teman saya ke saya. Ketiga, saya tidak kehilangan anak-anak saya. Keempat, saya tidak kehilangan pekerjaan saya. Ngerti nggak? Kelima, saya tidak kehilangan pacar saya. Selesai, itu kan yang paling penting dalam hidup.
Yang paling penting dalam hidup itu bukan kalian netizen yang ngetik-ngetik di komen live Instagram. Yang real hidup itu ketika kita bertemu sama orang secara langsung, itu real. Jadi ini buat saya hanya dunia maya yang hanya kalau orangnya tidak kuat hanya akan membuat puyeng pikiran. Tapi kalau kuat, ya ini dianggap sebagai bercandaan live Instagram. Karena ini semua tidak real yang di Instagram. Yang real itu adalah kehidupan yang sekarang saya jalanin. Pekerjaan saya itu real, anak-anak saya itu real. Itu yang real, teman-teman saya itu real. Kalian tuh tidak real buat saya, jadi tidak ngaruh kalian mau ngomong apa. Kalian mau ngatain saya apa kek, kalian mau bilang saya apa kek, kalian mau edit-edit foto saya dan anak-anak saya apa kek, itu semua tidak real. Dan saya tidak mau dikalahkan dengan yang tidak real. Saya pacaran sama siapa? Saya pacaran sama siapa? Sama manusia yang dikasih nafas sama Allah. Oh, wow. ART di rumah saya nggak ada yang digaji. Semua kerja penuh dengan keikhlasan ya teh. Tidak dikasih gaji, yang kerja di sini tidak dikasih makan. Saya siksa, saya gebukin. Puas. Karena kalian tidak real, jadi saya harus menjawab yang tidak real juga. Sama-sama tidak real. Pokoknya begitu. Nindi hebat ya, masih iri nggak? Hebatnya orang itu levelnya berbeda-beda ya. Kalau menurut kalian hebat, kan saya bilang tadi kalian tidak real gitu. Yang real itu adalah kehidupan yang sedang saya jalani ini sekarang. Ini real. Saya tidak kenal kalian, saya tidak tahu kalian. Menurut saya perempuan hebat itu adalah perempuan yang bisa berdiri di kakinya sendiri tanpa minta tolong atau bikin satu drama dengan embel-embel bawa-bawa anak sampai akhirnya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Gitu. Buat saya perempuan yang hebat adalah dia perempuan yang bisa berdiri di kakinya sendiri, dia perempuan yang bisa mengurus dirinya sendiri, dia perempuan yang bisa menghargai dirinya sendiri. Paham? Mana sih? Karena live Instagram tidak real, jadi rata-rata banyak kan selebriti juga fake di depan live Instagram. Ya, kalian harus pahami itu. Karena kalian fake, jadi ada beberapa selebriti, tidak semua, ketika dia live Instagram, dia pasti akan fake juga. Supaya kalian percaya, supaya mendapatkan simpatik dari kalian semua yang fake juga. Itu. Saya fake, oh iya, saya fake banget di depan kalian. Harus fake banget. Karena kalian fake. Dan netizen itu lucu sih buat saya.
Kadang kalian menaruh diri kalian tuh seolah-olah kalian akrab atau teman saya gitu. Terus sumpah, pengen merah. Saya tidak klarifikasi apapun, saya hanya memberitahu kalian. Nah, hari ini pas 1 Agustus ya, kalian harus vaksin. Karena vaksin sekarang tambah dipermudah, kalian tinggal datang aja ke RT, ke RW terdekat, ke Polsek, ke Polres, kemanapun yang deket-deket rumah kalian itu, tinggal membawa KTP saja, tidak ditanya domisili atau apa, kalian akan langsung divaksin secara gampang banget. Jadi sama-sama bantu pemerintah untuk melaksanakan vaksin. Biar cepat, biar rampung, biar kita bisa hidup normal seperti sebelum ada COVID. Amin. Jadi jangan takut untuk divaksin. Sekarang tanggal 31, masa sih? Oh iya, maaf. Besok tanggal 1. Besok tanggal 1, kalian jangan lupa untuk divaksin ya. Tinggal bawa KTP aja. Gampang. Iya, maaf. Kan udah minta maaf ya. Buat saya yang tersebar, yang kalian baca, yang kalian follow Instagramnya, buat saya itu bukan aib. Bukan aib itu. Kalian harus bedakan yang mana aib, yang mana bukan. Yang mana bercerita dengan seorang kakak itu, yang kalian bisa baca, entahlah itu diedit atau tidak, itu urusan dia dengan jari-jarinya dan pikirannya gitu. Karena kalau udah melakukan itu berarti menurut saya dan menurut orang-orang yang sudah tahu ya, dia mengalami gangguan kejiwaan yang cukup parah dan harus segera diperiksa gitu. Karena selama hidupnya bertahun-tahun itu cuma ngurusin hidup saya, tidak ngurusin hidup dia sendiri, sampai dia lupa untuk memberikan rezeki ke orang tuanya, sampai dia lupa untuk memberikan rezeki sendiri untuk dirinya, sampai tidak punya pekerjaan, tidak mau bikin satu hal apapun itu tidak pernah jadi gitu kan. Jadi kalau menurut teman saya yang psikolog, dia itu harus segera cek gangguan kejiwaannya gitu, karena pasti ada trouble di problem di otaknya yang tidak bisa dia cerna lagi, sampai akhirnya dia melakukan hal-hal gila di luar nalar. Dan mungkin memang ada salah satu orang yang membacking atau menghandle dia, seolah-olah lo lakukan aja hal-hal ini, tenang, tidak akan dilaporkan polisi karena gue punya banyak kenalan bla 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 bla, padahal tidak gitu loh. Jadi kalau kalian follow akunnya, bilangin suruh segera cek kejiwaannya gitu, karena takutnya nanti, karena kan ini sudah bertahun-tahun gitu kan, berganti tahun malah tambah parah, berganti tahun malah tambah parah. Kayaknya harus dicekin ke bagian kejiwaan otaknya gitu. Jadi gini, saya kasih tahu, ada 2 curhatan ke orang tua gitu. Saya juga punya orang tua, tapi dulu, sekarang sudah almarhum. Saya tuh tidak pernah yang namanya kalau curhat sama orang tua menjelek-jelekan teman saya, tidak pernah. Sampai saya memfitnah atau membuat cerita bohong atau cerita palsu, saya tidak pernah melakukan itu gitu. Pastinya saya kalau sama orang tua, saya ceritanya pasti yang kalau ditanya tentang teman saya itu kenapa sih, misalkan kok ini gini-gini, paling nanti saya bilang ke orang tua saya, ma dia nggak gitu tau, ma dia gini-gini, ma dia gini gitu loh. Ya, tidak ada. Saya juga punya beberapa kenalan lah
orang tua sama teman-teman saya yang suka cerita ke orang tua. Tidak pernah yang namanya menjelek-jelekan atau membuat fitnah atau membuat satu cerita yang akhirnya orang tua kita yang di rumah tuh tidak tahu apa-apa jadi mikir gitu. Emang iya dia begini, emang iya dia begitu. Gitu. Sekarang ada cerita. Ini real ya. Seorang pemain bokep yang masih bisa ditonton filmnya, masih bisa diakses filmnya sampai sekarang. Kita nggak usah jauh-jauh deh. Saya punya teman, sahabat saya baru. Saya baru mengenal dia sekitar 2008, 2009, 20, 21. Sudah 21, udah 4 tahun. Namanya adalah Maria Ozawa. Yang kalian kenal adalah Miyabi. Itu sekarang jadi salah satu teman saya. Dia tinggal di Manila sekarang, Filipina, ya. Kalau saya ke Manila, ke Filipina, pasti saya ketemu sama dia. Pasti kita selalu keep contact. Nih kita belajar dari Maria Ozawa aja. Saya awal kenal sama dia saya cecer banyak pertanyaan dan dia sangat humble. Tidak marah dengan pertanyaan saya gitu. Dan dia justru memberikan jawaban-jawaban yang bisa saya cerna dengan baik. Seperti kalau kalian tahu Maria Ozawa adalah pemain bokep asal dari Jepang yang sekarang video bokepnya masih kita bisa akses, apalagi kalau kita pakai yang namanya VPN or something like that ya. Nah, apa kurang menurut kalian dia sampai telenji terus dipakai sama 1 orang, bahkan 2 orang, bahkan 3 orang lebih gitu kan. Terus apa lagi ya? Duh, gue ngomongnya gak enak karena temen gue sendiri. Soalnya nanti pasti di capture di video ulang sama orang terus dimasukin ke YouTube gitu. Terus toketnya kelihatan, vaginanya kelihatan gitu kan. Terus sampai trisam, foursam, segala macam gitu. Siapa yang anaknya cacat mental? Anak saya pinter semua, nggak ada, alhamdulillah. Itu lebih parah dari sekedar chat yang diedit. Coba. Nah, sekarang dia tinggal di Manila. Dia sudah tidak lagi jadi pemain bokep dan dia ketemu sama salah satu chef di sana dan akhirnya mereka pacaran sampai sekarang. Tapi emang beda ya pemikirannya. Kalau orang kita kan kalau lihat ada yang gimana langsung gitu kan. Tapi kalau orang luar tuh mereka tuh sangat-sangat bijaksana banget. Iya tuh, haters katanya benci tapi pada nonton. Iya, pada nonton, pada follow. Sampai akun gue udah mau 3,3 M. Terima kasih ya. Aduh, aku seneng banget. Aduh. Bingung gue sama netizen. Tapi nggak apa-apa sih. Kalian terserahlah mau ngomong apa aja. Gue tidak akan pernah marah. Tidak akan pernah gimana. Gue udah peaceful. Jadi nggak akan ada marah. Karena itu hanya akan membuang waktu saya. Paling saya sih diem aja sih sekarang. Diem tato lapor. Diem tato lapor gitu aja. Pada nggak mau pusing lagi. Mana nih sayang? Aku telepon kenapa saya sayang masih tidur. Ya. Makan apa? Oh.
di rumah. Hari Sabtu nggak ada, Bi. Oh. Ya udah. Belum. Ya udah aku mau pup dulu. Ya sayang. Bye bye. Salam. Ini jangan lupa kadonya Dokter Oki udah dikasih. Kadonya. Coba tanya Dokter Oki. Saya nggak bisa ngaji, saya nggak bisa apa-apa. Pokoknya saya nggak bisa apa-apa. La 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 la. Na 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 na. Lirik-lirik lihat apa? Lirik-lirik lihat ini. Nih, saya lagi ngecek duit. Nih. Jadi tadi saya lirik-lirik tuh duit masuk, baru masuk. Oh. Udah, gue pengen pup. Tadi sakit perut. Tunggu mau nelfon. Masak apa teh? Terus? Teh Ati mau ya makan ya? Nggak usah kasih saya banyak-banyak sambal, saya nggak mau.